Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, udah disemangatin Ayang belum nih? Semoga Ayangnya gak lupa ya. Buat yang belum disemangatin, gak apa-apa, karena Anda tidak sendiri kalau lagi dengerin podcast ini. Sebelumnya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Di masa pandemi ini, aktivitas kita di luar rumah kurang banget ya. Pengikut dirumahkan, timbulnya jadi mageran. Gimana nih caranya tetap produktif walaupun kita di rumah aja? Daripada bingung mau ngapain, yuk tambah sedikit ilmu dengan dengerin podcast ini. Kan ada pepatah yang bilang, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Yuk simak biar tambah produktif. Sebelumnya kenalin, dengan aku di sini Miss Dianti dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang teori tujuan hukum pidana yang ketiga, yakni teori gabungan. Di sini juga saya akan memberikan beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori gabungan ini. Yaitu yang pertama adalah Voss yang secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif, juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Di teori gabungan ini, menurut Voss tadi terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, ada nama Zevenbergen, seseorang ahli hukum pidana Jerman yang menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan melindungi tertib hukum karena respek terhadap hukum dan penguasa. Penganut teori gabungan yang menitikberatkan perlindungan masyarakat daripada pembalasan adalah Simons. Menurutnya, prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, sementara prevensi khusus menakutkan dan memperbaiki. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori gabungan ini berangkat dari pemikiran bahwa baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama memiliki kelemahan, sehingga kedua teori ini digabungkan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Dalam teori gabungan, pidana digunakan selain untuk membalas perbuatan pelaku, juga untuk memperbaiki pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi di masa yang akan datang. Waktu seakan tidak terasa ya kalau bicara soal hukum. Sebelum menyimak simpulan materi, saya di sini berharap semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk dipahami. Simpulan dari teori gabungan atau teori modern yaitu memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut atau pembalasan sebagai satu kesatuan. Sebelum berakhir, aku mau ngucapin terima kasih nih buat yang udah setia mendengarkan sampai habis podcast ini.
Tetap jaga kesehatan ya, jalani protokol kesehatan, dan semoga pandemi segera berakhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.